Suasana pagi menyelimuti sekolahan di kota Luocheng, burung-burung berkicau, matahari terbit dengan penuh semangat, memperlihatkan keramaian di sekolah. Lonceng sekolah berbunyi tanda dimulainya pelajaran untuk para murid. Lusu yang sedang duduk di dalam kelas dengan tangannya menyangga bahu, dia melihat suasana di luar sekolah. Guru pelajaran memasuki kelas dan membawa seorang murid baru. Dia memperkenalkannya, semuanya, ini adalah teman sekelas baru kita, Jiang Sui. Dia juga akan bergabung dengan kelas khusus. Para murid perempuan di dalam kelas seketika menjadi gempar, karena melihat ketampanan murid baru itu, dan saling memujinya. Sang guru melanjutkan, karena dia murid baru, masih perlu menyesuaikan diri. Seorang murid perempuan di samping Lusu berdiri mengangkat tangannya. Dia berkata, "Guru, murid barunya duduk di sini saja. Aku gak mau duduk semeja dengan Lusu." Ucapnya, Lusu hanya menopang dagunya dengan tenang memperhatikan. Sang guru kemudian menyuruh murid baru itu, "Nah, kalau begitu, kamu bisa duduk di sana." "Terima kasih guru," sahut murid perempuan. Seorang murid laki-laki berkata kepada temannya, "Murid baru ini ganteng juga. Apa dia campuran bule? Lihatlah rambutnya, berbadan tinggi, tubuh ideal dipadukan dengan rambut pendek, lumayan ganteng." Sambil berjalan menghampiri Lusu, Jiang Sui berkata kepada Lusu, "Halo. Dari mana?" "Aku baik-baik saja," ucap Lusu dingin. Terkejut sejenak, Jiang Sui kemudian melengkungkan tangannya dan berkata, "Halo, saya Jiang Sui, jenis kelamin cowok." Seketika, murid-murid di kelas bergemuruh, ternyata cowok tulen. Mulut Lusu menganga dengan mata melotot, lalu Jiang Sui duduk di samping Lusu. Lusu melihat penampilan Jiang Sui dan bergumam, muka datar, panik. Kemudian, dia berkata, "Kenapa kau tiba-tiba gelisah? Apa sedang memecahkan kesalahpahaman?" tanya Lusu. Jiang Sui kemudian memunculkan emosi negatif +89. "Apa ada yang menulis surat cinta untukmu?" tanya Lusu. Jiang Sui tidak menjawabnya, dia hanya mengangguk. Kemudian, Lusu berkata lagi, "Cowok tidak dihitung, maksudku cewek." Jiang Sui memunculkan poin negatif lagi +112. Scene dipercepat, jam pelajaran berakhir. Waktu menjelang sore dan berganti malam. Kemudian, Lusu berjalan ke sebuah gedung, namun, dia dihentikan oleh satpam yang menampankan tangannya, "Tunggu," tanda pengenal. Lusu mengambil HP dari saku jaketnya, dia menyerahkan kepada satpam, "Ini." Lusu bergumam, pekerjaan rahasia ini cukup lumayan juga. Dia berjalan masuk ke dalam gedung, dan melihat teman sekelas khususnya sudah duduk bersila di sana, kemudian dia ikut duduk. Dia menyapa Jiang Sui di sampingnya, "Hai." Jiang Sui melengkupkan tangannya, "Kau datang." Guru kelas khusus itu kemudian berjalan di depan, menyapa dan memperkenalkan diri, "Halo semuanya, namaku Si Fei, mulai sekarang, aku akan mengajari semua orang pengetahuan dasar tentang pelatihan." Lusu jelas mengenal orang ini, karena dia telah bertemu beberapa kali. Dia melihatnya dan bergumam, kenapa dia lagi? Jadi, apa tujuan kelas khusus sebenarnya? Pikir Lusu memegang dagunya. Guru Si Fei berkata, "Kalau begitu, apa ada yang tahu tentang paduan kalian?" "Aku tanya yang lebih sederhana, apa itu natrium?" Siapa yang bisa menjawabnya? Ketua kelas Liu Li bertanya pada teman di sampingnya, "Benda apa itu?" Seorang murid mengacungkan tangannya, tapi tak digubris Guru Si Fei. Guru Si Fei kemudian menunjuk Lusu yang sedang berpikir. Dia berkata, "Apa jawabanmu?" Lusu berdiri, dia tetap memegangi dagunya seolah-olah berpikir untuk mendapatkan poin negatif. Lalu dia berkata, "Itu, natrium adalah jalan ajaib menuju surga." Guru Si Fei memunculkan +100 poin negatif, dan murid yang lainnya segera memandangi Lusu, mereka tertawa terbahak-bahak. Guru Si Fei berkata,
teman sekelas ini, kamu bisa duduk. Hendak duduk, Lu Su menjawab, aku hanya murid kelas biasa, oke. Dia melihat sistemnya mendapatkan poin negatif. Guru Si Fei berkata, paduan kalium yang kumaksud adalah logam cair, dapat mendeteksi darah manusia terhadap tingkat reaksi antara langit dan bumi, juga bisa disebut dengan kualifikasi. Sambil berkata, Guru Si Fei mengangkat sebuah benda di tangannya dan menunjukkannya pada murid. Benda itu seketika bersinar putih terang, dan membuat para murid kesilauan. Lu Su berkata, ini terlalu ilmiah, bukan? Jiang Suyi di sampingnya berkata, dikatakan bahwa paduan kalium pada awalnya merupakan pendingin untuk memperbaiki reaktor. Bumi sekarang memasuki era pemulih energi spiritual, banyak logam yang telah menjadi media untuk menghantarkan energi spiritual. Beberapa juga dapat dibuat menjadi senjata sihir praktisi, jika terus berlatih, suatu hari nanti, kau akan dapat memiliki senjata sihirmu sendiri. Jelas Jiang Suyi menjelaskan. Wah, kau tahu banyak ya? Tanya Lu Su. Di depan, Guru Si Fei mengangkat benda itu ke atas kepalanya. Kami menyadari, saat kalium bersentuhan dengan darah orang-orang yang berpotensi untuk latihan spiritual, itu akan berubah mulai dari perak sampai hitam. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi kualifikasinya. Berdasarkan tingkat kegelapannya, kualifikasi dapat dibagi menjadi 6 level, A, B, C, D, E dan F. 17 bulan yang lalu, ada perubahan mendadak di lingkungan kita. Para ilmuwan setempat menemukan sejumlah besar anti-elektron. Juga muncul bersamaan dengan sekelompok orang terbangkitkan dengan kekuatan super, dan gambaran biologis dari beberapa makhluk hidup. Pada saat bersamaan, kultivasi diri unik yang menerobos jalan disorientasi umat manusia juga sudah dikonfirmasi. Oh iya, tentu saja, tingkat kualifikasi tak menentukan pencapaian masa depan. Latihan ke depannya, kalian harus bekerja keras. Aku percaya, masing-masing kalian bisa menjadi pilar negara di masa depan. Ucap Guru Si Fei menjelaskan. Para murid mendengarkan dengan hikmat, termasuk Lu Su. Setelah selesai kelas, seseorang berkata kepada Liu Li, hanya kamu dan Jiang Suyi yang memiliki kualifikasi kelas B, masa depan juga menjanjikan. Kedepannya, aku masih harus mengandalkan ketua kelas. Ketua kelas Liu Li yang merasa tersanjung, dia berkata, hai, kualifikasi tidak mewakili prospek masa depan. Bukankah instruktur Si Fei berkata begitu? Yang terpenting masih bergantung pada usaha kita di masa depan. Selain itu, bagaimanapun juga, kualifikasi semua orang lebih kuat daripada Lu Su. Murid lain berkata, Lu Su memiliki kualifikasi F, dia peringkat terakhir di kelas kami. Benar saja, dia nyaris tidak masuk. Hihi, apa gunanya nyaris tidak masuk, jangan sampai menyerah di tengah jalan, dan keluar karena malu. Di saat yang sama, Lu Su dan Jiang Suyi berjalan melewati mereka. Lu Su tanpa ekspresi terus berjalan. Namun dari belakang, Jiang Suyi berkata, yang dikatakan instruktur Si Fei benar, selama memiliki ketekunan, kualifikasi yang buruk pun bisa membuat pencapaian. Lu Su melihat Jiang Suyi dan bergumam, ah, orang ini sedang menghiburku. Dia tersenyum dan menjawab, hehe, kamu benar, ucapnya singkat. Dia memainkan handphonenya dan menulis pesan push kepada mereka. Dari sampingnya, Jiang Suyi bertanya, mereka mengejekmu, kamu tidak marah? Sambil mengetik pesan, Lu Su menjawab, tidak ada yang perlu dimarahi. Sebuah pesan bersamaan muncul di HP ketua kelas dan lainnya. Pesan itu berbunyi, aku lebih suka ekor Phoenix daripada ayam. Halo, kepala ayam, hehe. Sontak, mereka memunculkan poin negatif plus 400 plus 500 plus 300 plus 299, itu membuat Lu Su sangat senang karena kekayaannya. Sesaat di rumah Lu Su, Lu Xiaoyu menyantap makanannya dengan sangat lahap,
Lusu duduk di kursi memandangi buah merah di tangannya. Dia bergumam, saat pengambilan darah, aku baru saja memakan buah pemurni sumsum, jadi tentu saja, kualifikasi yang diukur relatif rendah. Ah, begini juga bagus, siapa yang tahu kehebohan apa yang nantinya terjadi di masa depan. Dia memakan buah itu, terdengar suara keras, sistem muncul di depannya dengan tulisan, petunjuk sistem, buah pemurni sumsum telah digunakan hingga batas atas. Mulai sekarang, buah sumsum dipindahkan dari sistem gacha ke daftar toko, dan buah pemurni sumsum tidak akan muncul lagi di sistem gacha. Lusu bergumam, "Hems, ini adalah cara terbaik untuk makan. Buah pemurni sumsum tidak ada lagi di dalam gacha. Apa ada hadiah baru di dalam gacha?" Setelah bergumam, Lusu memainkan spin dalam gacha, dan kali ini, dia mendapatkan makanan tahu busuk. Lu Xiaoyu yang sedang asik makan, tiba-tiba mencium bau busuk. Dia berkata, "Lusu, apa kamu kentut?" Dia melirik Lusu yang sedang memegang mangkok di tangannya. Dia mendekat dan berkata, "Dari mana datangnya ini?" Lusu menjawab, "Apa kamu percaya jika aku mendapatkannya dari hasil gacha? Jadi kekuatan yang kau bangkitkan tidak hanya bisa menghasilkan buah, juga bisa berubah jadi tahu busuk." "Hei biar ku coba," ucap Lu Xiaoyu. Dia menyantap itu dan berkata, "Lusu, aku ingin makan buah lagi." "Hah? Kau pikir aku ini toko buah ya?" tanya Lusu. Lusu menampilkan sistem lagi, dan dapat tahu busuk. Kejadian itu diulang terus hingga beberapa kali sampai tahu busuknya numpuk. Lu Xiaoyu mendekap lututnya dan berkata, "Lusu, kamu terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa mengubahnya menjadi kue. Bagaimana nantinya kamu mendapat pijakan di antara para terbangkitkan?" "Aku sudah mengatakan semuanya, aku tidak bisa mengubahnya jadi kue," jawab Lusu. Dia terus-menerus mengundi spin, dan akhirnya, sebuah sinar ungu kehitaman muncul dari gacha. Akhirnya dapat latihan lagi. Itu melayang di hadapan Lusu dengan sinar terang. Dia megangnya, dan Lu Xiaoyu mendekat. "Lusu, apa itu?" Kemudian tanpa disadari, lembaran latihan itu menyusut ke dahi Xiaoyu. Waktu di sekelilingnya seolah-olah berhenti seketika. Sebuah sinar ungu kehitaman meluncur dari angkasa. Itu menyusut ke dahi Xiaoyu. Xiaoyu berkata, "Lusu, apa ini? Aku gak melakukan apapun." Lusu mengusap kepala Lu Xiaoyu dan berkata, "Jangan takut, itu mungkin emang ditakdirkan menjadi milikmu. Coba kamu rasakan, apa ada perasaan tidak nyaman?" Lu Xiaoyu merasakannya dengan menutup matanya. Dia tenggelam dalam pikirannya seolah-olah berada di antariksa. Sama halnya seperti yang telah Lusu alami, namun bedanya, planet Lu Xiaoyu berwarna ungu kehitaman. Bulatan seperti planet memunculkan aura ungu kehitaman, menembus ke dada Lu Xiaoyu, dan dia akhirnya sadar. Dia berkata, "Lusu, aku terbangkitkan." Dengan gembira, dia meloncat-loncat di atas kursi. Lusu pun ikut gembira, serius. Setelah berbincang, akhirnya mereka pergi ke kamar masing-masing untuk istirahat. Peta bintang Lu Xiaoyu kayaknya kebalikan dari peta bintang milikku. Sebenarnya ada hubungan apa antara dua peta bintang ini? Tapi, kenapa aku dapat banyak sekali tahu busuk? Hai, tunggu aku melatih bintang nebula lapis 7, tidak tahu berapa banyak tahu busuk yang didapat. Lebih bagus kalau memberikan uang tunai, gumam Lusu saat berbaring. Kemudian, dia sepertinya mendapatkan ide, lalu dia duduk, uang tunai. Sesaat, waktu telah pagi, Lusu berjalan membawa dagangan ke tempatnya jualan. Saat berjalan, dia melihat kakek tetangganya sedang berlatih ilmu pedang, goyang kiri kanan memainkan pedang. Kakek itu berhenti sejenak, menyadari Lusu. Dia tersenyum dan mendekat ke arah Lusu. "Xiaosu, pagi sekali, mau pergi ke kios?" Dengan senyuman, Lusu menjawab, "Oh, iya,
Aku masih harus cari uang sekolah untukku dan Xiaoyu. Kakek, apa yang Anda latih? Kakek itu menjawab, latihan pedang, hanya ilmu pedang biasa, gerakan pedang sederhana dengan gerakan kehidupan, kamu mau belajar? Ucap kakek pada Lu Su. Lu Su tersenyum dan berkata, gak mau. Si kakek mengeluarkan +112 poin negatif. Lu Su berjalan pergi. Sang kakek bergumam, temperamen, ketekunan dan kualifikasi, semuanya sangat cocok. Tiba-tiba seorang nenek dari belakangnya berkata, tapi dia tidak mau belajar darimu. Sesaat di kios, Lu Su sedang mengipasi dagangannya. Dia melihat sistemnya memunculkan banyak poin negatif. Hah, situasi macam apa ini? Tidak belajar pedang darimu, tak perlu begitu marah juga. Seseorang tiba-tiba mencium aroma dagangan Lu Su. Dia bertanya, berapa satu porsinya? Banyak poin negatif dari orang-orang yang lalu lalang karena mencium aroma bau busuk yang dikipasi Lu Su. Orang itu kemudian memakan hidangan yang Lu Su jajalkan. Hems, enak sekali, rasanya nampol sekali. Tak lama, orang-orang berkerumun mengantri untuk mencicipi dagangan Lu Su. Lu Su berkata, tahu busuk hanya 5 yuan, hanya 5 yuan, jangan sampai terlewatkan, cepat lihat dan beli. Setelah habis, dengan gembira Lu Su menghitung laba, penghasilannya lebih besar dari jual telur. Sesaat di sekolah, Lu Su mententeng tahu busuk dalam sebuah ember, dia bergaya seolah paling keren, itu sangat menghasilkan banyak poin negatif untuknya. Di dalam kelas, dia sudah duduk bersama Jiang Suyi di sampingnya, dia menatap Jiang Suyi, dan poin-poin negatif dari orang-orang di sekolah semakin banyak. Scene dipercepat dengan sebuah nyanyian yang Mimin tak tahu, dan poin-poin negatif bertaburan. Lu Su berlatih dan berlatih, dia mendapatkan begitu banyak energi spiritual dan menelannya. Nyanyian lagu penghantar tidur, Twinkle Twinkle Little Star, langit penuh bintang kecil, menjulang tinggi di atas dunia, seperti berlian di langit, saat terik matahari menghilang, saat matahari sudah terbenam, ketika tidak ada yang dia pancarkan, kemudian kau tunjukkan cahaya kecilmu. Di saat yang sama, Lu Su tenggelam dalam peta bintangnya, melihat sekelilingnya yang penuh warna tenang, dia bergumam, ini. Dia melihat tanda di telapak tangannya, tunas cabang di telapak tangan bereaksi. Dia menghadapkan telapak tangannya ke sebuah planet peta bintang, itu memunculkan sebuah cahaya keunguan yang melesat keluar, menjadi cahaya yang bertaburan seperti bintang jatuh, seolah-olah Lu Su sedang berada di tengah formasi. Dari telapak tangannya, keluar sebuah pedang keunguan, dia memainkannya dan bergumam, kata instruktur di kelas, ada 3 hingga 7 jiwa, salah satu dari 7 jiwa adalah anjing mayat, mungkinkah bintang nebula lapisan 7? Itu jiwa ketujuhku. Lu Su tersadar dan kembali bergumam, mungkinkah aku bisa belajar pedang? Dia mengeluarkan pedang anjing mayatnya, melihatnya dan memainkannya, memotong kertas-kertas yang berterbangan dengan kecepatan kilat, kertas itu berhamburan ke arah Lu Su rebahan. Hai, lelah sekali mengendalikan semua ini. Setelah menembus bintang nebula lapisan pertama, aku bisa berlatih pedang. Apalagi ini harus menembus bintang nebula lapisan 7, aku masih tidak mau mati. Ucap Lu Su rebahan dan beristirahat. Keesokan paginya di sekolah, Lu Su membuka pintu kelasnya, temannya sedang berkumpul, melihat berita di handphonenya, kalian sudah lihat belum? Ini terlalu kuat. Menurut kalian, jika semakin banyak orang terbangkitkan, bukankah akan kacau? Apa? Kau belum menontonnya? Ada videonya kok. Aku sungguh-sungguh beritahu kalian, website itu sangat besar. Lu Su tidak memperhatikan mereka, dia duduk di bangkunya dan menyimpan dagangannya. Dia bertanya pada Jiang Suyi, apa yang mereka bahas? Postingan website sebelumnya, jawab Jiang Suyi. Postingan apanya? Tanya Lu Su lagi. Semalam ada 3 orang terbangkitkan bekerja sama di Erzhou. Kemudian mereka bergegas membobol brankas bank. Jawab Jiang Suyi memperlihatkan video dalam handphonenya pada Lu Su.
Lusu belum sempat menonton videonya, tiba-tiba ketua kelas Liu Li berkata, penjahat yang terbangkitkan ini, aku rasa kelas khusus kita bisa mengatasi orang-orang seperti mereka. Sebaiknya kita harus membentuk aliansi kelas khusus, untuk menjaga kota dari para penjahat. Makin besar kekuatan, makin besar pula tanggung jawab. Lusu, kamu juga tak perlu berkecil hati, meskipun kualifikasimu jelek, mungkin saja masih bisa menegakkan keadilan. Bagaimanapun juga, kamu masih sedikit memenuhi syarat, pasti akan ada yang mempekerjakanmu. Ayahku bilang, perusahaan kami sedang mencari orang yang terbangkitkan untuk dijadikan pengawal atau semacamnya. Keluargamu sedang kekurangan uang, bagaimana kalau mencobanya? Ini tawaran yang lumayan bagus. Ucap ketua kelas Liu Li sedikit merendahkan Lusu. Berpikir sejenak, Lusu tersenyum berkata, apa kau benar-benar tidak bahagia? Ketua kelas Liu Li terpojok, dia berkata lagi, senyummu hanya untuk berpura-pura saja. Lusu menghela nafas, kamu benar-benar tidak bahagia. Tapi aku begitu, ucap Lusu dengan senyum ejekan. Seketika, poin-poin bermunculan dari ketua kelas Liu Li. Scene dipercepat. Di sore hari dalam sebuah gedung pertemuan para murid kelas khusus, instruktur Si Fei mengetes seorang murid dengan batu spiritual yang bersinar. Kosongkan pikiran. Jangan lakukan perlawanan. Lusu bertanya pada Jiang Sui, apa yang ada di tangan instruktur Si Fei. Jiang Sui menjawab, batu spiritual. Ada banyak energi di dalamnya. Itu merupakan sumber daya untuk kultivasi. 2 hari lagi, pihak atas akan memberikan batu spiritual sesuai dengan nilai siswa, untuk membantu semua orang berlatih. Jelas Jiang Sui. Wah, kamu juga tahu hal ini, kata Lusu. Latihan, teriak murid yang sedang diuji instruktur Si Fei di depan. Tenang, ucap instruktur Si Fei sambil memberikan batu spiritual itu kepada murid yang diuji. Murid itu membungkuk dan menerima batu spiritual, dan berjalan kembali ke barisan. Majulah sesuai dengan nomor absen siswa. Kemudian berlatih sendiri. Mulai sekarang, laporkan kemajuan kalian padaku setiap hari. Latihan yang kuajarkan pada kalian sekarang namanya 2 instrumen dalam 1 kontrak, bab metafisika. Berkultivasi sesuai latihan dapat sangat meningkatkan kekuatan kalian. Setelah seseorang menyelesaikan latihannya, dari sudut pandang data, 1 pukulannya memiliki kekuatan sekitar 900 kg. Ucap instruktur Si Fei. Scene beralih. Di kamarnya, Lusu sedang mempraktikkan latihan dengan batu spiritual yang diberikan instruktur Si Fei. Lusu dalam mode pelatihan dalam benaknya, batu spiritual bersinar menimbulkan sebuah formasi yang memiliki cahaya yang akan menembus langit berubah menjadi roh Phoenix. Di atas benaknya, pisau anjing mayat Lusu memercikkan cahaya kilauan, menimbulkan gelombang petir yang dahsyat, membelah roh dalam batu spiritual dengan 1 tebasan, dan akan menyerang Lusu. Dengan panik, Lusu menghalangi wajahnya dengan tangannya, dan dia tersadar. Dengan terengah-engah, dia bergumam, peta bintangku ini, kenapa begitu ganas? Latihan instruktur Si Fei sama sekali tak berguna. Hebat sih hebat, tapi ini bisa terhubung dengan instruktur Si Fei. Di pagi hari, Lusu mulai beraktivitas seperti biasanya. Sebelum pergi ke sekolah, dia akan berdagang di toko dulu untuk mencari penghasilan. Dia keluar rumahnya membawa seember tahu busuk. Lagi-lagi si kakek sedang latihan pedang, dan Lusu melihat itu, dia berhenti sejenak memperhatikan. Dengan lihainya si kakek memainkan pedang, menyadari Lusu akan melewatinya, dia berhenti sejenak memejamkan matanya, memegang dagunya dan berkata, Xiao Su, apa kamu tertarik dengan pedangku? Merasa tak dijawab, si kakek membuka matanya dan melihat Lusu telah pergi. Seketika dia marah dan memberikan +56 energi negatif pada Lusu. Di sekolah, Lusu dan Jiang Sui sedang berjalan menuju kelasnya. Lusu bertanya, itu,
bagaimana caramu berlatih dua instrumen dalam satu kontrak? Tanya Lu Su menghadap ke Jiang Sui. Jiang Sui memegang dagunya dan berpikir sejenak. Kau juga tahu kualifikasiku jelek, ucap Lu Su. Aku ingin belajar darimu, ucap Lu Su tersenyum penuh harap. Jiang Sui berkata, butuh waktu 2 jam sampai aku merasakan kekuatan spiritual. Energi spiritual berjalan di lautan akar cakra, membentuk arus hangat yang bersirkulasi selama seminggu di tubuh manusia. Ucap Jiang Sui. Bentar-bentar. Ucap Lu Su mengambil HP-nya dan berkata, aku cari tahu dulu apa itu lautan akar cakra di Baidu. Jiang Sui kemudian menadahkan tangannya dan berkata, akar cakra adalah cakra terendah dan paling dasar di antara 7 cakra. Merupakan akar dari seluruh sistem energi manusia. Jadi semua energi, semua bermula darinya. Ucap Jiang Sui dengan senang hati sambil berjalan. Tanpa memperdulikan penjelasan Jiang Sui selanjutnya, Lu Su memegangi dagunya dan bergumam, teman semeja ini tahu semuanya, sepertinya punya latar belakang keluarga yang hebat. Mungkinkah berasal dari keluarga spiritual yang tersembunyi? Tak terasa waktu mereka berjalan dengan cepat, tiba-tiba sudah berjalan melewat kelas lain, dan Lu Su menutup pintu. Jiang Sui merunduk pundung kesal karena tak digubris Lu Su. Dia berjalan dengan cepat meninggalkan Lu Su. Dari belakang, Lu Su melambaikan tangannya akan menghentikan Jiang Sui, tetapi sudah terlambat. Dia menghela nafas sambil bergumam, awalnya ingin menyalin PR dan mengirimkannya ke instruktur si Fei. Sepertinya juga tidak bisa. Di dalam kelas, ketua kelas Liu Li sedang adu panci dengan teman-temannya. Siswa yang kalah panco oleh Liu Li berkata, ketua kelas, apa yang terjadi padamu? Apa mungkin sudah terbangkitkan? Liu Li menjawab, Hayah, bukan, aku belum terbangkitkan. Tapi sistem kekuatan juga bukanlah apa-apa. Ini terlalu menakjubkan, ucap siswa lain. Di saat yang sama, Lu Su berjalan di kelas, berhenti sejenak untuk melihat mereka, kemudian dia melanjutkan langkahnya. Liu Li menyadari Lu Su datang, dia berteriak, Lu Su, mari coba juga. Aku pakai tangan kiri. Baiklah, kata Lu Su sedikit nyindir. Kemudian, mereka bersiap dengan kepalan tangan masing-masing beradu panco dengan tangan kiri. Liu Li sudah mengerahkan kekuatannya yang terkuat, namun tidak dapat menggerakkan tangan Lu Su. Lu Su hanya memperhatikannya dengan santai, dan dia langsung menjatuhkan tangan Liu Li dalam satu gebrakan. Plus 200 poin negatif muncul dari Liu Li. Lu Su berkata, maaf, lupa memberitahumu, tangan kiriku terlalu kuat. Ucap Lu Su dengan penuh senyuman. Kemudian, mereka beradu panco lagi dengan tangan kanan. Lagi-lagi Liu Li tak mampu menggerakkan tangan Lu Su, dan sebaliknya, tangannya dihantam lagi oleh Lu Su. Liu Li memunculkan poin negatif lagi plus 400. Pura-pura bodoh Lu Su berkata, ayo, ketua kelas, aku barusan benar-benar membangkitkan sistem kekuatan. Makasih ketua kelas, aku sangat berterima kasih padamu. Ucap Lu Su memegangi tangan Liu Li. Lagi, ayo adu panco lagi. Ucap Lu Su penuh semangat. Para murid yang berkumpul seketika bubar dan memunculkan poin negatif. Scene dalam kantin, hidangan makanan yang mewah terlihat begitu nikmat, dengan ragam sayur dan lauk pauk. Lu Su berjalan membawa kotak nasi. Grup ketua kelas berkumpul menikmati makanan mereka. Salah satu siswa berkata kepada Liu Li, ketua kelas, kau benar-benar rela kalah adu panco dengan dia. Liu Li memegangi sumpitnya dengan tersenyum. Dia menjawab, tidak masalah. Lu Su yang mendengar itu membuka kotak makanannya, itu menimbulkan bau busuk menyengat hingga mencapai grup Liu Li. Mereka yang sedang menikmati makanannya seketika menutup hidung, dan memunculkan poin-poin negatif untuk Lu Su. Namun, Jiang Sui mendekatinya, dia berkata, aku dengar kamu terbangkitkan. Bagaimana caranya?
Tanya Jiang Sui. Terlihat juga, Liu Li dan kawan-kawannya menjauhi area Lusu. Lusu menjawab, oh, saat aku adu panco dengan ketua kelas Liu Li, tiba-tiba terbangkitkan. Ucap Lusu. Dia berteriak ke kejauhan ke arah Liu Li, betul, saat kejadian, semua orang melihatnya. Ketua kelas Liu Li benar-benar bintang keberuntunganku, kata Lusu. Di kejauhan, Liu Li yang menyantap makanannya mendengar teriakan Lusu, dia memunculkan banyak poin negatif. Dengan kesal, dia pindah tempat lagi bersama kawanannya. Jiang Sui berkata, kalau begitu, kau harus cepat melaporkannya ke instruktur si Fei. Setelah terbangkitkan, seharusnya mereka akan mengalokasikan lebih banyak batu spiritual. Ucap Jiang Sui. Lusu berkata, apa nama departemen tempat instruktur si Fei dan lainnya bekerja? Tidak akan disebut departemen terkait, kan? Dengan senyuman, Jiang Sui menjawab, departemen terkait apa? Mereka disebut jaringan bumi. Yang benar, ucap Lusu menganga. Di atas jaringan bumi ada jaringan surgawi. Anggota jaringan surgawi sangat sedikit. Sekarang hanya ada 2 digit. Mereka semua adalah bos besar. Ucap Jiang Sui menjelaskan. Lusu bergumam, maka jaringan surgawi harusnya berisi orang yang terbangkitkan. Tapi seberapa hebat jaringan surgawi ini? Bahkan hanya ada kurang dari 10 di negara ini. Gumam Lusu. Siang hari sudah menjadi malam, bulan bersinar di keadaan bulan penuh, tim berpakaian serba hitam meloncat-loncat di atas atap, Lusu di dalam rumah sedang menyulam pakaian, dan Lu Xiaoyu asik menonton TV. Jantungnya berdetak, merasakan orang lain datang dekat rumahnya, dan dia melirik ke arah jendela. Orang-orang itu mendarat di jalanan rumahnya. Dia terkejut sejenak, melepaskan pekerjaannya dan mengintip di jendela. Lu Xiaoyu melihat tingkah Lusu aneh, dia juga terkejut. Dia bertanya, Lusu, kau kenapa? Sambil mengendap, Lusu belum menjawab pertanyaan Lu Xiaoyu. Dia menyepitkan gorden mengintip keluar rumah. Orang itu membuka cipusnya, memperlihatkan rambut yang panjang dengan wajah tampan. Seketika, Lusu terkejut. Orang itu berjalan ke sebuah rumah, dia melengkupkan tangannya dan berkata, saya Junior Niting, datang ingin bertemu Senior Li. Dari dalam rumah, suara kakek terdengar, jaringan surgawi yang terhormat datang, aku terlambat menyambut. Masuklah, ucap kakek itu. Ketika mendengarnya, Lusu sangat terkejut, jaringan surgawi. Dia memfokuskan telinganya untuk menguping. Di dalam rumah, sang kakek sedang duduk santai dan menyeruput teh. Dia menuangkan 2 gelas teh hangat, dan mempersilahkan pemimpin jaringan surgawi itu duduk. Orang itu berkata sambil berjalan, Tuan Li, Anda sepertinya sehat-sehat saja. Dia melengkupkan tangannya dan kembali berkata, dilihat dari coraknya, memang dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Kakek itu menjawab, penglihatan kalian cukup tajam juga. Dia melambaikan tangannya ke secangkir teh mengisyaratkan untuk mengambil teh dan meminumnya. Lalu, orang itu mengambil secangkir teh dan menciumnya. Dia berjalan ke arah jendela dan berkata, jika energi spiritual pulih dengan cepat, tidak masalah juga jika kamu datang. Kakek itu berkata, setiap orang memiliki takdirnya, ini bukan apa-apa. Tuan Li benar-benar orang yang murah hati. Sekarang perselisihan telah muncul kembali, jaringan bumi dan surgawi membutuhkan orang berbakat seperti Anda. Aku tidak tahu, apa Tuan ingin bekerja sama denganku, untuk kursi terakhir jaringan surgawi. Kursi yang kosong. Kakek Li melirikkan matanya, dia menyeruput teh hangat lagi, dan berkata, asosiasi telah menetapkan dari awal, beberapa direktur, tidak diizinkan memegang posisi di negara manapun. Ini untuk keadilan, juga untuk jangka panjang. Ucap kakek Li. Pemikiran asosiasi, aku juga mengaguminya. Tapi karena tujuan kita adalah perdamaian di dunia, tidak masalah untuk bekerja sama.
Ada banyak reruntuhan yang belum dijelajahi di negara ini, aku pasti menjamin, setelah menemukan bahan obatnya, akan dikirimkan ke Tuan Li secepat mungkin. Ucap orang itu. Sambil menghela nafas, kakek Li memegang cangkirnya lebih erat, dia menggelengkan kepalanya. Dia menyimpan cangkirnya di meja dan berkata sambil kipasan di atas kursi goyang, "Aku sudah lama jualan, juga tak ada yang menarik." Orang itu kemudian meneguk teh di tangannya dalam satu tegukan. Dia berkata, "Tuan Li, hati-hati. Ini juga perbuatan terpuji. Namun, jaringan surgawi hanya melindungi negara. Semoga suatu hari nanti saat kita bertemu lagi, tidak akan menjadi musuh." Ucap orang itu berjalan keluar, dia berhenti sejenak di depan pintu dan berkata, "Mungkin aku hanya ingin bilang ini, agaknya jangan memandang tinggi kemampuan sendiri. Tapi direktur asosiasi setempat, hanya bisa dimiliki Anda." Ucap orang itu keluar rumah kakek Li. Kakek Li hanya mengipasi dirinya dan bersantai di kursi. Di luar rumah di atas langit, bulan bersinar penuh, orang-orangan salju bergandengan. Di dalam rumah, Lu Su masih mengintip. Orang itu berkata lagi dari luar rumah, "Tuan Li, jaga kesehatan. Menjelajahi reruntuhan untuk mendapatkan bahan obatnya. Aku akan segera mengirimnya." Ucap orang itu sambil melihat ke arah Lu Su. Seketika, Lu Su dan Lu Xiaoyu terkejut bukan main karena ketahuan. Orang itu kemudian menutup lagi ciputnya, mengibaskan jubahnya dan pergi. Lu Su terengah-engah. Lu Xiaoyu bertanya, "Lu Su, siapa orang itu?" Lu Su menghentikan nafas keterkejutannya dan menjawab, "Salah satu pemimpin orang berbaju hitam itu, Master Level B." Dia menyentuh kepala Lu Xiaoyu dan tersenyum berkata, "Segera." Lu Su bergumam, "Sepertinya, hubungan antara jaringan surgawi dan Li Tianyi cukup bagus. Lalu belajar pedang darinya, seharusnya tidak ada masalah." Gumam Lu Su penuh pertimbangan. Keesokan di pagi hari, Lu Su menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dia melihat lagi kakek Li sedang berlatih pedang. Dia melihatnya seolah-olah banyak pertimbangan dalam pikirannya. Dia berjalan dan menyapa, "Kakek, pedang Anda ini, kelihatannya sangat menarik." Ucap Lu Su. "Mau belajar?" tanya kakek Li. Lu Su bergaya menggaruk kepalanya, "Mau. Tapi, aku punya sedikit kesulitan." Mata kakek Li bersinar, dia menepuk bahu Lu Su yang sedang menangkupkan tangannya, berkata, "Mengenai kesulitanmu, aku bisa bantu kamu menyelesaikannya." Lu Su yang sedang menangkupkan tangannya dengan senyuman berkata, "Hah, benarkah?" Kakek Li menjawab, "Benar. Aku tidak tahu, berapa lama kakek belajar?" tanya Lu Su ingin tahu. Kakek Li memegang janggutnya dan menjawab, "Ketahui astronomi dari atas, geografi dari bawah." Mendengarnya, Lu Su menepuk kedua tangannya dengan gembira, "Hiyah, lalu baguslah. Lu Xiaoyu, cepat keluar. Cepat!" teriak Lu Su pada Lu Xiaoyu dalam rumah. Melihat Lu Xiaoyu keluar, Lu Su berkata lagi pada kakek Li, "Kesulitanku itu harus mengurus studi Xiaoyu. Tidak ada waktu." Dia memegang Xiaoyu, "Lihatlah kamu ini, selalu saja nonton TV setiap kali aku pergi. Mulai sekarang kamu pergi ke rumah kakek agar dia mengawasi pekerjaan rumahmu." Ucap Lu Su dengan gembira ngeprang. Poin negatif muncul dari mereka berdua. Lu Xiaoyu marah, Lu Su hanya tertawa terbahak-bahak.